Burung mana, Bang? Jadi angkot ya. Terus kita spontan begini lagi. Bib, mohon doanya nih sahabat saya. Sama Rencananya besok mau kemana? Nikah. Besok? Hah? Besok mau kemana? Mau kemana, Pak? Gak kemana-mana. Katanya mau pergi besok. Kemana, kek? Gak, masa orang disuruh pergi kemana? Orang gak kemana-mana, Beb. Pak RT nggak lengkap nih Pak RT. Kenapa? UN tadi mana kan mau dikelarin ini. Oh iya. Gue. mana nih? Ben mana? Keluar dong ganti gitu. Ngobrol. Lama dong, lama. Hari Ada ini Bu WN. kita ngomongin bisnis ya. Iya. Nah, kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, tempat paling disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah masjid. Nah, tempat yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya itu adalah pasar. Nah, ini menarik. Padahal dalam surat Furqan ayat ke-20, Allah katakan Nabi juga berjalan di pasar. Nabi juga seorang pedagang di pasar. Bahkan yang dibangun kedua setelah masjid oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah adalah pasar. Makanya kemudian Imam Nawawi menjelaskan, maksudnya adalah karena masjid itu mulia dan dicintai Allah karena di dalamnya ada ketaatan-ketaatan. Sholat, kemudian zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Nah, pasar disebut dibenci oleh Allah karena di dalamnya kadangkala ada penipuan, monopoli, mencuri timbangan dan lain sebagainya. Jadi pasar itu akan menjadi buruk dan dibenci oleh Allah kalau terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat. Tapi kalau pasar dijadikan tempat ibadah, maka justru kita insya Allah masuk surga karena perniagaan, karena dagang. Karena dagang itu juga adalah pekerjaan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam berdagang kita memang harus hati-hati. Tapi Beb, kalau di teori ekonomi kan modal sekecil-kecilnya untuk dapat untung sebesar-besarnya. Itu kalau dalam Islam gimana? Iya. Ngambil untung sebesar-besarnya? itu Benar, gimana ya? dalam Islam itu ngambil untung harus sebesar-besarnya. Tapi kata untung dalam Islam itu bukan hanya untung yang sifatnya duniawi. Tapi keuntungan yang sifatnya ukhrawi juga, di akhirat juga. Bahkan keuntungan yang paling nyata adalah keuntungan yang di akhirat. Karena itu niatnya berdagang itu harus ta'awan, harus saling tolong menolong. Jadi kalau orang nggak bisa bayar mau utang, ya udah dikasih utang, asalkan dicatat ada saksi dan dengan tempo yang telah disepakati. Jadi yang penting niatnya harus benar dalam berdagang, tujuannya juga, dan ketika melakukan aktivitas perdagangan itu jangan karena tamak, tapi hanya untuk mencukupi kebutuhan kita. Makasih Habib pencerahannya nih. Iya. Nah, semoga bermanfaat buat semua. Amin. Dan untuk penutup ini saudara saya mau memberikan pantun. Oh iya. Oh pantun. Iya. Pak RT, ini ngomong-ngomong kan pantun dari kemarin saya pakai bahasa Indonesia. Penonton-penonton kita yang di Thailand kan kasihan. Iya, jago bahasa Thailand. Jago. Diminta dadakan udah kaget ditambah lagi. Ketemu Pak Oga mintanya ceban. Sama orang jangan segan. THR adalah kewajiban, maka ia harus disegerakan. Dan terima kasih kata-kata spesial di tahun lebih sekian 7 paling oke keren banget.